sudah sering mendengarkan Isra Mi'raj, ya, peringatan Isra Mi'raj seperti apa, mungkin dari pengajian, mungkin dari sarasehan. Nah, ini di masa sekarang ini, ya, terutama untuk generasi muda, ini seberapa pentingkah Isra Mi'raj ini bagi umat Islam, ya, khususnya untuk generasi muda dan ya generasi kita sekarang. Sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, Ya. mungkin izinkan saya bertanya dulu. Oke. Kesan apa yang Bapak rasakan saat mengikuti Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj yang pernah dengan ikuti itu? Saya, Ya, kalau saya mungkin lebih ke ini, ya, penekanan, ya, penambahan lah iman, ya. Jadi ketika mendengarkan itu, ini karena kalau kita bicara Isra Mi'raj ini suatu hal yang di luar nalar kita, ya, di luar akal manusia, dan tentunya untuk mempercayai itu, nah ini saya percaya dengan keimanan itu. Nah, mungkin kalau Ustadz sendiri gimana? nah sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah menjawab dari pertanyaan Anda. Gimana? Pentingnya Isra Mi'raj diperingati, kenapa sih kok tiap 27 Rajab itu diperingati? Di kalender-kalender itu juga tertulis bahwa peringatan Isra Mi'raj, dan banyak di berbagai tempat juga memperingatinya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut itu peristiwa penting. Sebagaimana kita kalau di Indonesia ada hari penting 17 Agustus, pasti diperingati. Nah, ini apa gunanya? Diperingati untuk mengingatkan, kalau pesannya Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Untuk apa? Kita dari situ akan belajar. Kalau kenegaraan berarti menambah kecintaan terhadap tanah air. Kalau Isra Mi'raj berarti ya itu tadi, berhubungan dengan keimanan seorang terhadap ajaran-ajaran yang ada di dalam agama. Kalau nggak diperingati, kira-kira kok yang baca sendiri, punya kesadaran sendiri untuk membaca atau mencari informasi tentang Isra Mi'raj itu mungkin kok ya nyun sewu kalau di Indonesia, karena yang minat baca ya literasinya masih kurang gitu. Jadi pentingnya kita peringati itu sebagai ibaratnya merefresh ya, menyegarkan, mengingat sejarah-sejarah dan juga hikmah-hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Gitu. ya memang apa ya, kalau misalnya kaitannya dengan agama itu memang ya nggak lepas juga dari yang namanya sejarah. Jadi kita tahu mungkin apa ya, sejarah-sejarah itu kan sudah yang mulai dari zaman Kanjeng Nabi, sebelumnya sebelumnya ya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu kan seperti benang merah sejarah itu peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, berkaitan dengan itu latar belakang. Nah, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj itu seperti apa? Ya, latar belakangnya kalau kita ambil di sini ya, ada namanya kitab Nurul Dolam, ini syarah dari Aqidatul Awam, karangan Syekh Nawawi Al-Bantahi. Jadi kita punya di Indonesia itu punya seorang ulama yang besar dan produktif. Ini di sini dari latar belakang disebutkan bahwa waqobla hijratin Nabi Isra. Jadi dari segi waktu dulu ya. Jadi Isra Mi'raj ini dilakukan sebelum Nabi hijrah. Nah, momennya yaitu ketika beliau Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh kedua orang yang dicintai, yaitu paman beliau Sayyidina Abu Thalib, kemudian istri beliau yang tercinta yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, ini kalau Abu Thalib ini paman yang selalu membela. Jadi kalau
saat masih ada Abu Thalib ini ya, orang kafir itu mau memerangi Rasulullah itu sungkan gitu, karena Abu Thalib ini termasuk orang berpengaruh di situ dan dihormati. Jadi wah lagi apa namanya, keponaannya Abu Thalib. Jadi kemudian setelah Abu Thalib ini wafat, nah, serangan dari orang kafir olok-olokan ini lebih menjadi-jadi. Ditambah lagi istri tercinta. Biasanya kalau kita nikah kan bisa curhat-curhatan gitu ya. Nah ini sudah dapat hantaman itu, pamannya meninggal, kemudian ada serangan apa namanya caci maki dari orang kafir yang semakin menjadi-jadi, curhatan tambatan hati nggak ada. Ini semakin menjadi-jadi, maka tahun tersebut dinamai Amul Husni. Nah, Amul Husni, tahun sukacita. Nah, tahun sukacita karena Nabi Muhammad ini sedang duka cita. Nah, Gusti Allah ini ya. Ini ada ulama yang menyebutkan bahwa Isra ini sebagai bentuk, ibaratnya kalau kita sekarang adalah refreshing. Jadi Kanjeng Nabi itu sama Allah, oh ini perlu refreshing, diajak, namanya diperjalankan Isra Mi'raj, refreshing. Yang pertama. Kemudian selain itu juga apa namanya, ini sebagai wasilah pengantar Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini beda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau zakat cuma perintah turun ayat, kemudian haji perintah turun ayat. Ini yang spesial, nanti yang kita bahas. Gitu. Di latar belakangnya seperti itu. Nah kemudian gini, kalau seperti tadi ya, kalau Isra Mi'raj itu pasti kaitannya dengan sesuatu yang nggak masuk akal ya, di luar batas nalar manusia itu sendiri. Makanya dibutuhkan keimanan. Nah ini bagaimana bisa seorang manusia, Nabi Muhammad ini bisa menembus ruang angkasa ya. Nah ini bagaimana itu urusan ini? Bagaimana mungkin itu seorang manusia biasa bisa menembus ruang angkasa? Tapi biar nggak tegang, kita minum kopinya dulu, boleh? Oke, pokok. Nggak apa-apa. Ini kita ngobrol sama saja. Ini kopi ya, kopi Pak Guru. Kopi Pak Guru. Ya, ini juga produknya SMA Negeri 2 juga. Mantap. Alhamdulillah. Biar nggak tegang. Jadi kok bisa ini Nabi Muhammad menembus apa tadi? Ruang angkasa atau Ruang angkasa. dimensi, ya, menembus dimensi. langit lah. Ya. Nah ini berbalik pada, kita kembali pada ini. Kalau kita baca Al-Quran di surat Al-Isra, atau ada yang menyebutkan surat Bani Israel ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu liyuniriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah ini ya, kalau kita lihat ini ayat yang kita baca di Al-Isra ayat 1 ini, asro, kata-katanya asro, jadi diperjalankan. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang jalan gak bisa, tapi lafadznya di sini asro, yang jalankan Gusti Allah, diperjalankan. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi diperjalankan. Kayak semut ini, misalkan rumah saya tadi Kediri ya. Nah, misalkan saya pulang kampung, ini saya pakai baju, kebetulan baju tersebut ada seekor semut ya. Saya pulang ke Kediri sebentar karena ada keperluan, misalkan ambil ijazah atau legalisir ya, pengurusan akte dan sebagainya gitu ya. Terus kembali lagi dari Kediri, kalau saya ya Malang Kediri itu 3 jam lah naik motor. Saya ke Kediri kembali lagi ke Malang, berarti 6 jam. Ini semut ini kalau kita pakai logika semut ya, semut ini keluar setelah saya di Malang lagi. Semut bilang pada teman-temannya, hai para semut, konco-koncoku, para semut
saya baru dari Kediri. Kalau kita pakai logika semut, Iya. yuk gak mungkin sampai Kediri. Ya apa caranya? Itu pakai logika semut. Tapi kalau di logika kan, oh ya nemplek kok. Iya. Ya, dibareng. Gitu. Ibaratnya seperti itu Les. Kalau Nabi Muhammad sendiri yang bilang, oh, tapi karena ini yang berkehendak adalah Allah, tidak ada yang mustahil. Nah, ini termasuk sesuatu yang nggak masuk akal, dan Isra Mi'raj ini sesuatu yang berkaitan dengan keimanan, keyakinan tadi. Nah, makanya di sini disebutkan subhanallah. Cerita kalau di dalam Al-Qur'an kok disebut ada tasbihnya di depan, itu berarti sesuatu yang luar biasa di luar nalar manusia. Terus Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa, Nabi Nabi Soleh, unta keluar dari batu dan seterusnya, nggak ada subhanallah. Tapi ini tentang ketika membicarakan Isra Mi'raj ada subhanallah. Ini berarti sesuatu yang amazing, yang luar biasa. Dan mungkin konon ya ceritanya itu kendaraan yang dipakai itu buruk ya. Nah sebenarnya buruk itu apa? Nah, kalau buruk ini ya benar. Nah, sebelum ke buruk ya, ini ada sebuah kisah juga di kitab ini, Nurul Dolan. Kisah yang menarik tentang buruk. Di sini disebutkan, jadi ketika Nabi mau Isra, itu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah ke surga untuk mencari kendaraan. Namanya buruk. Ternyata di surga itu ada 40.000 buruk. Wah, banyak sekali ternyata ya. Ada satu buruk yang menangis. Dan di semua apa ini? Kening ya? Apa? Iya. Batuknya buruk itu ada tulisan Muhammad. Yang menangis. Yang semua 40.000 itu ada tulisannya Muhammad. Tapi satu buruk yang menangis. Malaikat Jibril kan penasaran, kok ada buruk, ibaratnya hewan nangis. Ditanya, kalau bahasa gampangnya, ngapain sih kamu nangis? Kok nangis, ada apa? Gini, saya itu setelah diciptakan 40.000 tahun yang lalu dan mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hati saya rindu terhadap orang yang punya nama tersebut. Saya bahkan yang bilang buruk, saya bahkan makan itu nggak enak, minum juga nggak enak, dan yang lebih lagi di sini ada lafadznya. Wastaratu binaril asyik. Aku telah dibakar oleh api cinta. Wah, kayak nganu ya, puitis iya. Puitis buruk. Aku telah terbakar oleh api cinta. Ini buruk. Nah, untuk bentuknya sendiri, menurut beberapa riwayat, ini adalah hewan yang hampir bentuknya ya, hampir menyerupai kayak kuda. Kalau besarnya lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada bigol. Bigol itu peranakan kuda dan keledai. Itu untuk tentang buruk. Kemudian ini yang kalau buruk ini dikendarai hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini menurut riwayat buruk ini kakinya ngarani bocah anak sekarang itu bisa ngenos kakinya. Jadi ketika dia lihat sejauh mata memandang dia melihat, maka tempat tersebut yang akan dia sampai bisa manjat kakinya. Nah ini nganu nih. Kalau dilogikakan sulit. Iya. Kok punya enak kan gitu ya, kadang gitu. Tapi yang harus kita yakini, di alam kita ini ada sesuatu yang luar biasa, yang mana kadang nggak bisa dijangkau oleh akal manusia. Contohnya nyata yang di sekeliling kita. Beberapa waktu lalu viral itu
mayat sudah dikubur bertahun-tahun, jasadnya tapi masih utuh. Secara logika akal manusia nggak mungkin, harusnya busuk kan gitu ya. Iya. Tapi utuh, berarti ada sesuatu kekuatan luar biasa, akal kita belum nyampe gitu. Loh, kadang ya saya sering juga menemukan ya. Iya. Kacang itu rasanya jagung manis gitu. Iya benar. Itu satu yang nggak masuk akal itu. Ya, kentang bareng ya. Ya ada selingan ya biar nggak tegang gitu. Betul. Nah, ini olah-olahnya. Setelah Kanjeng Nabi ya, Sidratul Muntaha, mungkin dengan diplomatiknya Nabi Musa ya. Nah, oleh-oleh yang dibawa dari sana itu apa, Ustaz? Nah, oleh-oleh. Nah, tadi di awal tadi sudah saya sebutkan Amrul Husni kita sekaligus dapat perintah sholat yang awalnya itu tadi 50 waktu. Wah, Tidak 50 rakaat ya, 50 waktu. Nah, 50 waktu ini yang akhirnya sekarang karena ibaratnya courting dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya 5 waktu sekarang ini. Dari 50 jadi 5 waktu. Subuh, zuhur, maghrib, asar, isya. Itu oleh-oleh yang mana sampai sekarang diwajibkan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat Islam gitu. Dan ini merupakan karena perintah ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah perintah yang enggak biasa. Zakat langsung turun ayat, haji turun ayat. Tapi kalau sholat ini langsung Nabi Muhammad ada tempat khusus yang dituju sebagai tempat menerima perintah sholat. Berarti apa? Sholat adalah oleh-oleh yang besar, harus kita, kalau oleh-oleh besar ya eman-eman kalau di biarkan kan gitu. Maka ada itu as-sholatu inama masalah sholat fiddin, sesungguhnya perumpamaan sholat di dalam agama kamasali jasad kamasali roksi fil jasad, sebagaimana kepala ada jasad manusia. Orang kalau nggak punya tangan, saya mohon maaf, mungkin ada yang nggak punya tangan masih bisa hidup ya, kaki masih ada, nggak punya kuping bisa, nggak punya kaki masih bisa, tapi kalau nggak punya kepala apakah masih bisa hidup? Iya, jangkong. Keturunan dari kuntilanak gitu ya. Jadi ini oleh-oleh terbesar. Dan selain itu ini dari aspek berhubungan kita juga masih dalam masa pandemi ya. Selain dari oleh-oleh ibadah ini tadi ya, tentunya kalau sholat ini berhubungan dengan ibadah, tapi ada oleh-oleh lain ini. Apa? Ketika Nabi Muhammad perjalanan Isra ini, setiap melewati kumpulan malaikat ini ada hadisnya. Jadi ini riwayat Ibnu Majah disebutkan ma marartu lailata usriya bi bimala'in minal malaikah illa kulluhum yaqulu li alaika ya Muhammad bil hijamah. Ada yang riwayat lain mur ummataka bil hijamah. Artinya apa? Saya tidak melewati gerombolan malaikat kecuali gerombolan malaikat tersebut, setiap gerombolan malaikat itu bilang, Muhammad, bekamlah kamu. Muhammad, perintahlah umatmu untuk berbekam. Loh, apa ini? Ini oleh-oleh dari Isra Mi'raj yang berhubungan dengan kesehatan. Nabi Muhammad bilang bahwa bekam ini salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan. Maka apa? Kalau kita garis bawahi, ibadah perlu dengan kesehatan. Kalau kita badan nggak enak dan ibadah kan kurang, ya gimana khusyuk ya. Maka dari itu perlu untuk kita secara garis besar, bukan berarti bekam saja, ada tibun nabawi yang lain ya. Intinya
kalau Menjaga harus kesehatan. kesehatan itu perlu dijaga. Dan ibadah perlu yang namanya kesehatan. Nah tadi kan menerima ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat. Nah sebelum itu ibadah umat Islam sebelum menerima perintah sholat itu apa? Sebelum sholat lima waktu sebenarnya sudah ada sholat yang mana waktunya menurut beberapa qaul ulama, salah satunya dalam kitab Fathul Bari, itu disebutkan ibadahnya 2 rakaat, sholat tapi 2 rakaat, waktunya di waktu subuh dan malam hari, sama 2 rakaat. Pagi dan petang. Iya, 2 rakaat, 2 rakaat. Namun ketika ada Isra Mi'raj ini ya jadi 5 waktu itu. Ini yang harus kita pegangi sampai sebagai umat Islam hingga yaumil kiamat, sampai kita meninggal dunia. Begitu pentingnya sholat, sampai kalau nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk, nggak bisa sholat duduk berbaring. Semua anggota tubuh cuma bisa kedip-kedip isyarat mata, tetap suruh sholat untuk mengisyaratkan hal tersebut. Gak bisa sholat, wis meneng, jantung gak berdetak, mati, masih disolati. Disolati. Ini berarti sholat itu merupakan suatu yang penting. Bahkan ada riwayat menyebutkan awaluma yuhasab bil abdi yaumil qiyamah sholat. Nanti kelak yang hari kiamat pertama dihisab, ditanya, itu adalah tentang sholat. Kalau sholatnya bagus, maka ibarat cover kita beli buku ya, covernya bagus, tapi ikut kan gitu. Itu sholat, ini pentingnya. Nah kemudian pesan Ustadz ya kepada pemirsa dan juga adik-adik dan anak-anak kita yang di SMK Negeri 2 Turai, mungkin apa ya, dari peringatan Isra Mi'raj itu pesannya apa? Ya, pesannya dari peringatan Isra Mi'raj, karena salah satu oleh-oleh terbesarnya adalah sholat. Yuk mari kita jaga sholat bareng-bareng 5 waktu. Mungkin ada yang masih bolong-bolong, ayo mulai dari sekarang lebih giat lagi. Ini karena ini kalau ditinjau dari aspek kesehatan juga bagus sholat itu. Iya. Dan juga perintah sholat tuh aqimis sholat, untuk mendirikan. Beda mengerjakan, mendirikan sama kerjakan. Bedanya? Wak malu sholat karo aqimis sholat. Amalu dikerjakan tapi aqimis sholat, untuk menegakkan, mendirikan sholat. Bedanya apa? Nah, ajaran-ajaran di dalam sholat ini maka perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita salah satu pas sholat itu ada namanya sujud ya. Posisi kepala itu kan sejajar dengan kaki. Padahal kepala ini kalau kita guyonan sama teman-teman, diceblek sini santai, ceblek sini santai. Tapi kalau diutik kepala, gak ada dugo kan? Iya. Gak ada dugo. Ini berarti kepala ini suatu anggota tubuh yang mulia. Tapi ketika sholat diposisikan sama kayak kaki. Maknanya apa? Kita nggak boleh sombong. Nah, itu ajaran sholat. Mendirikan sholat ya ini. Jadi setelah sholat dilaksanakan takbiratul ihram dan bacaannya lengkap sesuai dengan ajaran fikih, kemudian dalam kehidupan diterapkan. Ini mendirikan sholat. Kita assalamualaikum, hubungan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Ini kalau dibahas ini lebih lama lagi. Wah, gitu. Jadi intinya ya, mendirikan sholat, kemudian menerapkan ajaran-ajaran yang ada dalam sholat. Kalau takbir Allahu Akbar, yang diingat hanya Allah saja, ya kan? Kita disuruh khusyuk. Jadi orang itu harus tenang dalam menjalani kehidupan. Wah, galau, jangan galau. Iya. Nah, harus khusyuk, tenang.
ajaran sholat tuh sebenarnya. Cuma mungkin perlu kita resapi Iya. gitu. Maknanya. Maknanya gitu. Ini mendirikan sholat, maka kalau sudah dilakukan ya inilah sholat yang tanha lil fahsya'i wal munkar, yang bisa mencegah seorang dari perilaku keji dan munkar. Baik, terima kasih Ustadz ya atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan tentunya untuk masyarakat sekitar kita. Dan jangan lupa dalam peringatan Isra Mi'raj ini minimal bisa menambah keimanan dan juga bisa menambah semangat kita untuk lebih aktif lagi sholat 5 waktu terutama Ustaz ya. Betul. Baik, terima kasih pemirsa atas waktunya. Sampai jumpa kembali di podcast berikutnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.